berdiri. Ucapkan salam. Selamat siang. Silakan duduk. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Izinkan saya untuk memimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami ucapkan syukur kepadamu karena Engkau telah memilih kami dari malam hingga ke siang hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran kami. Ya Bapa, lindungilah kami dalam kegiatan pembelajaran kami, sehingga kami dapat memahami apa yang diajari oleh guru kami. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Terima kasih untuk Septiandi yang sudah memimpin doa. Kita absen dulu ya. Sebelum kita absen, nanti salah satu yang memandu kita untuk nyanyi. Kan supaya tidak terlalu tegang harus nyanyi dulu. Siapa? Kalau tegang nanti tidak fokus belajarnya. Ya. Apa kabar semuanya? Baik. Kalau Bapak baik kan? Luar biasa, baik. Nah, sebelum kita memulai, biar lebih semangat, kita nyanyi karena kaitannya dengan 10 bulan Oktober kan? Jadi kita nyanyi Bangun Pemuda-Pemudi. Jadi sebentar lagi tanggal 28 Oktober. Silakan. Ya, boleh. Tadi yang mimpin. Sendiri. Aku langsung. Baik, kita akan menyanyikan lagu Bangun Pemuda-Pemudi. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Bangun pemuda Indonesia, dengan bajumu sisihkan untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Oke, silakan duduk. Semua sehat? Sehat. Ya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai induksi elektromagnetik ya. Kalau minggu yang lalu kita sudah membahas terkait dengan induksi magnet atau induksi magnetik yang terjadi pada kawat penghantar. Bagaimana kita sudah menghitung bagaimana besar induksi magnetik yang dihasilkan oleh kawat lurus, kemudian penggalan kawat, kemudian kawat melingkar. Pertemuan yang lalu sudah. Nah, pada hari ini tujuan pembelajaran kita
yaitu setelah mengikuti pembelajaran melalui diskusi, tanya jawab, kemudian ceramah, dan praktikum, diharapkan peserta didik dapat membuat generator listrik DC sederhana, kemudian menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang kita akan melihat sejenak ya terkait dengan tokoh yang berperan penting di dalam materi induksi elektromagnetik, yaitu Hans Christian Ørsted. Ya. Bagaimana peran beliau yang begitu biasa dalam sangat sederhana. Ia menunjukkan bahwa kawat yang dialiri arus listrik dapat menolak jarum magnet kompas. ini Christian Ørsted ya. Sebagai anak muda, Ørsted mengembangkan minatnya dalam ilmu sambil bekerja untuk ayahnya yang memiliki anggotek. Dia dan saudaranya adalah sebagian besar menemukan awal mereka mengakui mereka sendiri rumah. Pada tahun 1793, mereka pergi ke Copenhagen untuk mengikuti masuk ujian University of Copenhagen. Kedua saudara tersebut kumpul secara akademis. Tahun 1796, Ørsted diberi kehormatan dalam Estelhout. Ia mendirikan Royal Polytechnic Institute. Ya, mendirikan sebuah perguruan tinggi ya. Pada tanggal 21 April 1820, saat masuk kuliah, 520 penemuan elektromagnetisme. Percobaan pyromagnosi menunjukkan bahwa arus listrik dari tumpukan volta bisa membelokkan jarum magnetik. Penelitiannya dipublikasikan di 2 surat kabar Italia dan sebagian besar. Ya, ini sosok yang berperan penting di dalam materi kita, ya, dimana melalui penemuan-penemuannya tentang induksi elektromagnetik yang menghasilkan berbagai macam atau yang diaplikasikan dalam teknologi berkat dari jasa, ya. Tentu Hans Christian Ørsted ini tidak sendiri ya. Banyak ilmuwan-ilmuwan lain seperti Faraday, kemudian Lenz, mereka juga berperan penting di dalam materi ini. Jadi jasa-jasa mereka yang berperan di dalam induksi elektromagnetik yang membuat penemuan-penemuan yang luar biasa sehingga diterapkan di dalam teknologi. Kita lihat ada beberapa teknologi dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan prinsip tersebut terkait dengan induksi elektromagnetik. Kita lihat di antaranya yaitu berkaitan dengan mobil listrik, teknologi mobil listrik ya, yang sekarang sedang gencar menjadi pengembangan teknologi tentunya ya.
Bentar, tuh. Mobil listrik telah menggebrak dunia otomotif. Kendaraan yang tidak bising, bebas polusi, dan berkinerja tinggi ini diharapkan bisa menggeser mobil bermesin diesel dan tak lagi merajai pasar pada tahun 2025. Video ini akan mengungkap teknologi tersembunyi di balik Tesla Model S. Ya, ini mobil listrik. Dia menggunakan teknologi induksi tadi, induksi. Dengan menganalisis teknologi di balik mobil induksi. Ya, komponen induksinya ada di sini, di dalam mesinnya. Adalah mekanisme kendaraan yang tersinkronisasi secara logis satu bisa. Pembangkit daya mobil Tesla adalah hasil penemuan ilmuwan besar Nikola Tesla sekitar 100 tahun yang lalu. Motor induksi. Ya, itu motor induksi ya. Induksi memiliki Itu terkait dengan materi kita, motor induksi. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Kemudian, yang menerapkan hal yang sama, teknologi yang sama, yaitu kereta cepat. Kereta cepat ya. Yang dikenal dengan ini teknologi di Jepang sudah mulai mengembangkan beberapa negara. mobil listrik telah menggebrak dunia otomotif. Kereta yang terangkat secara masinis merupakan Ya. hal yang umum saat ini. Namun, kereta maglev yang dikembangkan Central Japan Railway Company cukup unik dan unggul dari kereta lain. Ini teknologi yang menerapkan induksi elektromagnetik, kereta cepat di Jepang. Kereta ini menggunakan magnet sinkrono. Itulah sebabnya disebut SC magnet. Setelah diisi dengan arus eksitasi, magnet superkonduktor kereta ini menghasilkan arus isi yang bersirkulasi dan medan Ya. magnet yang kuat semuanya. Dengan no loss, Teknologi elektromagnetik. teknologi keretanya yang diproyeksikan akan menjalin teknologi levitasi magnetik lainnya pada tahun 2000. Teknologi yang sama siap menghubungkan kota New York, Washington DC hanya dalam 1 jam pada tahun 1 jam. Jadi sangat cepat ya. agar New York dengan Washington DC. kita harus mencapai 3 objek. Nah, ini teknologi yang menerapkan prinsip-prinsip dari induksi elektromagnetik. Masuk ke detail cara bagaimana kereta SC magnet mencapai objektif ini, mari kita pelajari dahulu inti dari Ya, nanti kita lanjut. Ya, yang jelas bahwa penerapan induksi elektromagnetik dalam teknologi itu sudah sangat luar biasa ya. Dalam mobil listrik, kemudian dalam teknologi yang lain seperti kereta api cepat yang sedang dikembangkan sekarang. Nah, itu menerapkan prinsip-prinsip induksi elektromagnetik. Jadi perkembangan teknologi yang menerapkan prinsip induksi elektromagnetik itu sangat berkembang pesat saat ini. Nah, sehingga bagaimana kita saat ini, tentu ini tantangan bagi siswa-siswi sekalian untuk masa depan. Karena bagaimanapun kita harus menguasai teknologi. Kalau kita tidak menguasai teknologi, tentu kita akan tertinggal jauh di bidang teknologi. Nah, bagaimana kita bisa menguasai teknologi? Tentu kita harus belajar ya. Belajar ilmu pengetahuan tentang teknologi-teknologi itu, kemudian berkaitan dengan materi kita sekarang, harus kita kuasai, sehingga kita bisa ikut berperan dalam pengembangan teknologi. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke materi lebih jauh, ya, kita akan mereview kembali materi kita sebelumnya, yaitu
tentang induksi elektromagnetik yang pertemuan yang lalu kita sudah membahasnya. Yang pertama terkait dengan flux ya, flux magnetik. Kemarin sudah, jadi ada beberapa materi terkait dengan flux magnetik yang sudah kita pelajari. Kemudian lalu bagaimana arah flux magnetik ditinjau dari beberapa bidang. Ini beberapa contoh terkait flux magnet itu. Lalu hukum Faraday, ya, hukum Faraday ini juga sebagai materi prasyarat yang harus kita pahami sebelum kita lebih lanjut membahas tentang induksi elektromagnetik. Oke, kita lihat flux magnetik. Apa itu flux magnetik ya? Sebentar kita mereview kembali materi yang lalu, yaitu garis dari medan magnet yang menembus suatu bidang, itu yang disebut dengan flux magnetik ya. Jadi berbicara tentang flux berarti kita berbicara dengan garis gaya medan magnet yang tempo pertemuan yang lalu kita sudah membahasnya berkaitan dengan induksi yang terjadi akibat dari kawat. Ada kawat panjang, kemudian ada penggalan kawat yang sudah kita bahas tempo pertemuan yang lalu. Kemudian, nah bagaimana pola flux magnet? Dari flux magnet itu jumlah garis magnet yang menembus bidang atau permukaan. Nah, jadi ada sebuah bidang yang arah medan magnetnya menembus keluar bidang. Lalu di sini ada vektor normal dari bidang itu sendiri, yang mana antara medan magnet itu membentuk sudut antara normal bidang atau vektor normal bidang, sudutnya theta. Nah, flux atau garis gaya medan magnet yang menembus bidang itu besarnya itu sama dengan B dikali dengan A ya, vektor luas bidang dikali dengan cos theta, yaitu flux magnet yang sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Jadi kita cuma mereview kembali ya. Nah, ini bagaimana permukaan tertutup tadi, normal bidang atau vektor bidang dari permukaan tertutup itu arahnya selalu
keluar ya. Jadi kalau ini permukaan tertutup berbentuk persegi, maka normal bidangnya keluar atau menjauhi permukaan, keluar ya. Jadi bukan masuk ke dalam. Ini normal bidang pada permukaan tertutup, dia selalu keluar. Lanjut untuk nah, ini beberapa contoh. Kita menghitung flux magnetik pada permukaan tertutup. Ini flux magnetik pada permukaan bola. Ini permukaan setengah selimut bola, yakni pada permukaan kulit bola ya. Jadi bagaimana besar flux yang menembus? Jadi kalau ini permukaan bola, nah untuk permukaan kulit bola, maka permukaan ini harus diproyeksikan dalam bentuk lingkaran. Jadi ini permukaan selimut bola. Untuk menentukan normal bidangnya, kita buat sebuah proyeksi dari selimut ini, yaitu sebuah lingkaran yang ada di sini. Nah, sehingga normal bidangnya itu karena ini sebuah permukaan tertutup ya, dalam bentuk permukaan tertutup, maka normal bidangnya mengarah ke sana, jadi keluar. Ya. Karena permukaan selimut bolanya di sini, maka arah normalnya itu selalu keluar. Jadi diambil tegak lurus. Nah, ini proyeksi dari selimut bolanya di sini dengan jari-jari R. Maka besar dari total flux magnetik yang masuk melalui permukaan selimut setengah bola ini, ya selimut setengah bola ini, itu sama dengan B, ini adalah medan magnetnya, besar induksi magnetnya, kemudian dikali A, yaitu luas permukaan dari selimutnya sendiri, dikali cos 180. Karena arah nol bidangnya ke sana. Jadi 180. Lalu min BA cos 180 tadi, kalau kita proyeksikan, Mas videonya ada nggak? Oh, nih. Jadi ini minus ya. Untuk proyeksi kita lihat bagaimana bisa muncul minus ya. Untuk yang arahnya 180 yang ini ya. Nih. Ya. Jadi kalau medannya masuk sebuah bidang, lalu arah normalnya keluar, maka tetanya 180. Dari cos 180, arahnya berlawanan dengan arah medan. Kalau kita lihat di sini, ini penjelasannya. Ya. Jadi normal bidangnya ke sana, lalu arah medannya masuk ke dalam permukaan. Jadi tetanya, kalau kita lihat antara sudut normal bidang dengan medan magnet yang masuk dalam sebuah permukaan lalu meninggalkan permukaan, jadi
sudut yang dibentuk itu adalah alfa ini. Nah, kalau kita lihat alfa dengan theta, jadi alfa sendiri itu sama dengan 180, ini kan 180 totalnya. Ya. 180. Jadi alfa sendiri dari sini ke sini itu 180 dikurang dengan theta. Nah, kalau ada cos, kalau ada cos 180 min theta itu sama dengan min cos theta. Sehingga di sini ada min. Jadi cos 180 minus theta itu sama juga dengan min cos theta. Tinggal muncul minus di sini. Itu untuk kalau ada medan magnet yang masuk dalam permukaan pada sebuah bidang permukaan, lalu normal bidang atau vektor normal bidang itu berlawanan arah, atau medan masuk lalu normal bidang keluar, maka tanda negatif itu muncul akibat faktor sudut yang dibentuk oleh kedua vektor ini. Jadi kalau kita perhatikan dari sudut apit antara normal bidang dengan theta itu, atau induksi dari atau flux magnet itu, medan magnet di sini itu adalah alfa. Sementara besar alfa itu adalah 180. Kalau di sini kan totalnya 180. Yaitu 180 dikurang dengan theta, dapat alfa. Sehingga cos alfa dengan ketentuan cos 180 minus alfa sama dengan min cos theta. Nah, kita lanjut. Ini review materi yang lalu, ya. Jadi kita review materi yang lalu, kita percepat. Lanjut dengan hukum Faraday, ya. Hukum Faraday itu berkaitan dengan flux magnetik. Nah, ini prinsip utama pada materi induksi elektromagnetik. Ya, prinsip utama Bapak jelaskan. Jadi di dalam sebuah kumparan, kalau ada medan yang masuk, maka perubahan flux magnetik terhadap waktu itu akan menimbulkan GGL. Ya, ini persamaan dari hukum Faraday. Kemudian yang ini adalah persamaan perubahan flux atau GGL yang muncul pada waktu tertentu di delta T. Di delta ini untuk rata-rata perubahan flux, ya. Dari GGL induksi itu muncul kalau ada perubahan flux rata-rata. Jadi ini terjadi pada rentang waktu tertentu, delta T, atau selang waktu tertentu. Nah, yang ini GGL yang muncul pada saat perubahan flux pada waktu tertentu, T tertentu. Ya, atau sesaat, pada T sesaat. Nah, ini GGL induksi yang muncul. Nah, untuk yang gini adalah ini perubahan GGL induksi akibat perubahan luas, ya. Jadi akibat perubahan luas, kalau di sini perubahan garis gaya magnetnya atau fluxnya, yang ini perubahan luas bidang yang melingkupi flux magnet tersebut atau garis medan magnet tersebut. Nah,
Jadi perubahan luas itu, jadi karena luasan, kalau kawat ini kita geser, ya, Faraday kita geser, maka ada pertambahan luasan yang segini, ya. Jadi ada pertambahan luasan sepanjang dengan jauh delta S dalam selang waktu delta T, ada luasan segini. Lalu kawat ini kita geser sejauh dengan P, dengan kecepatan P maksudnya, maka sesuai dengan ini persamaan kecepatan, delta S per delta T, lalu perubahan flux, hukum Faraday, jadi flux sama dengan, jadi ada minus di sini. Minus ini konsekuensi dari hukum Lenz, ya, yang negatif. Jadi B sama dengan delta A, perubahan luasan. Perubahan luasan yang ada di sini. Ada berapa besar perubahan luasannya? Yaitu panjang dikali delta S. Panjang ini, L ini dikali dengan delta S. Kemudian, nah, jadi GGL sama dengan minus kalau ada N kumparan atau N ada banyak kumparan, maka ada faktor N di sini, sehingga delta T per delta flux dibagi delta T, fluxnya ini ya, kemudian dibagi delta T, lalu delta S dibagi delta T sendiri, itu adalah P, ya, N-nya ada 1, kita masukkan 1, kemudian 1 dikali dengan min 1, ya, di sini faktor min, kemudian dikali dengan min yang ini, akhirnya ketemu positif, sehingga GGL induksi yang muncul pada penerapan hukum Faraday untuk pengantar yang bergerak, ya, pengantar yang bergerak di dalam sebuah medan magnet itu sama dengan B kali L kali P. Nah, itu hukum Faraday. Nah, sekarang kita lanjut dengan gaya Lorentz minggu yang lalu. Sudah? Ya. Penerapan induksi elektromagnetik dalam teknologi berkaitan dengan tugas proyek yang akan kita lakukan. Jadi ada tugas proyek yang akan kita lakukan. Tapi sebelumnya kita akan lihat dalam kehidupan nyata teknologi yang menerapkan induksi elektromagnetik, ya, yang kaitannya dengan proyek yang akan kita lakukan. Ya. Nanti apa proyek yang akan kita lakukan? Nanti akan Bapak tunjukkan. Sekarang kita Hai semua, balik lagi di Auto Expose. Kalian pasti punya atau setidaknya pernah memakai motor. Sebelum dijalankan mesin motor. Hai semua, balik lagi di Auto Expose. Kalian pasti punya atau setidaknya pernah memakai motor. Sebelum dijalankan mesin motor pasti dinyalakan dulu kan. Untuk menyalakan mesin motor ada ya. pertama pakai kaki atau biasanya. Dulu kan masih pakai kaki, ya. Nah, sekarang sudah teknologi pakai starter, ya. Lebih gampang pakai starter kan? Ya,
Nah, tadi teknologi itu kan mempermudah. Nah, ini sistem starter baik pada motor maupun pada mobil, ya. Sehingga motor starter berputar dan evolusi diberi pemerintah. Saat evolusi berputar, pembakaran pada mesin terjadi akibat Nah, ini starter. Mekanisme kerja dari starter pada kendaraan. apa yang terjadi di dalam motor starter ketika kita tekan tombol starter. Itulah yang akan kita bahas pada video ini. Supaya lebih mudah, kita bagi dalam 3 segmen. Ya, Pertama, kita bahas teori motor. lanjut. Mobil Resta yang Ini sudah. Oke. Ini adalah proyek yang akan kita lakukan, ya. Tapi sebelumnya Bapak minta kalian duduk berdasarkan kelompoknya supaya kita bisa mendiskusi, ya. Silakan duduk per kelompoknya. Tiga kelompok sebelah kiri, tiga kelompok sebelah atau sebelah kiri 2, sebelah kanan 2, sebelah kiri 2, yang itu 2, yang belakang, ya. Ya. Silakan. Yang sini 2, ini 2 biar tidak terlalu padat, ya. Yang sana 2. Silakan dibuat kelompoknya. Mari, di sebelah sini 2. 2 menghadap ke sini. Menghadap ke sini, yang itu menghadap ke sini. Yang tengah-tengah menghadap ke depan. Ini menghadap ke sini. Kelompoknya, silakan. Yang sana menghadap ke sini. Buat kelompok. Menghadap ke sini, gini. Nah. Sana. Ya. Silakan duduk per kelompoknya. Ya, jadi ada beberapa proyek yang akan kita kerjakan. Ya, ada beberapa proyek yang akan kita kerjakan di dalam pembelajaran ini. Tujuannya supaya tadi sudah disampaikan di awal bahwa tujuannya supaya kita bisa membuat generator listrik sederhana. Nah, setelah kalian bisa membuat, tentu selama proses pembelajaran kita bisa menganalisis bagaimana cara kerja dari generator tersebut. Ya. Jadi kita bisa menganalisis bagaimana cara kerja dari generator tersebut. Jadi ada beberapa poin pertanyaan yang nantinya harus kita jawab, ya. Yang nantinya harus kita ungkap. Di antaranya ini. Ya. Yang pertama adalah bagaimana prinsip kerja dari generator. Prinsip kerja dari generator. Ada yang sudah paham apa itu generator? Generator listrik? Ada yang sudah paham generator listrik? Salah satunya genset. Genset itu yang kita kenal, ya, genset. Itu generator. Atau bahasa kesehariannya adalah dinamo. Dinamo itu kan diputar dengan menggunakan mesin diesel.
di daerah-daerah yang listriknya belum ada, biasa menggunakan dinamo. Dinamo tersebut digerakkan menggunakan generator, maaf, bukan generator, menggunakan mesin diesel ya. Tahu mesin diesel, mesin tompeng itu loh. Mesin tompeng yang pakai solar. Nah, itu adalah mesin diesel. Nah, nanti ada dinamonya tersendiri. Dinamo digerakkan oleh mesin diesel. Lalu yang kedua, komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam generator. Ini yang nanti kita akan pahami melalui proyek yang kita kerjakan. Ya, nanti silakan nanti ini bisa dicatat di masing-masing kelompoknya. Yang ketiga, bagaimana kita membuat generatornya. Itu lebih ke penjelasannya. Bagaimana kita membuat generator listriknya. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana kita membuat generator listrik sederhana. Nah, ini akan kita lakukan di dalam pembelajaran ini. Di dalam kita membuat proyek ini. Ada beberapa proyek yang akan kita kerjakan. Nanti silakan kalian diskusikan dalam kelompoknya. Yang mana yang akan dikerjakan. Itu bebas ya. Bebas dipilih. Diskusikan dengan kelompoknya. Pak, kalau tidak menggunakan yang ini, kami cari yang lain, boleh tidak? Boleh. Silakan, itu bebas. Yang jelas bahwa tujuan kita adalah untuk menyingkap beberapa dari pertanyaan ini. Ya. Bagaimana kita bisa menjawab dari beberapa pertanyaan tersebut. Kita akan lihat ada beberapa proyek. Proyek yang pertama ini yang akan kita lakukan. Bapak akan tampilkan bagaimana itu bisa terjadi. Ya. Ya. Lampunya menyala ya. Nah, ini proses pembuatannya. Proses pembuatan. Nanti silakan proyek yang pertama. Kita lihat bagaimana proses pembuatannya. Ini ada desainnya sudah di samping ya, ada desainnya. Kemudian ini prosesnya. Nanti silakan nanti siswa-siswi mengikuti prosesnya, ada di situ. Ya, petunjuknya. Kemudian proyek yang kedua kita lanjut ya. Proyek yang kedua. Nah, ini sederhana. Jadi bisa kita lakukan. Lalu berikutnya proyek yang ketiga. Nih. Bapak lanjutkan ya, skip saja biar lebih cepat. Sampai hasilnya. Proyek yang ketiga itu, nih,
Ya. Hasilnya nanti begini. Silakan nanti dipilih proyek mana yang akan dikerjakan. Hasilnya ya. Komponennya itu ada kawat, lalu ada magnet di situ. Ya. Ini proses merakitnya. Ya. Nah, ini ada magnet. Itu magnet neodymium. Ini nih, ya. Silakan nanti dicek. Nah, itu ada 3 proyek yang akan kita kerjakan. Bapak sudah siapkan? Ada lembar kerjanya. Ini silakan dilihat, ada 3 proyek di situ yang akan kita kerjakan. Kelompok berikutnya. Ya, ini mudah-mudahan nanti kita bisa selesaikan ya. Siap, Pak. Ini, paling tidak mana bisa menyelesaikan proyek 1 hari. Siap, Pak. Ya. Sudah dapat semua? Oke. Ya. Nah, lalu di sini juga ada jadwal kegiatan yang harus kalian isi, yang harus siswa-siswi mengisi terkait penyelesaian dari proyek kita. Ya, ada jadwalnya. Itu ada kolom kosong, silakan diisi, kita rancang. Nih. Kasih, Pak. Ya. Sudah dapat ini? Ya. Itu di lembar kerja peserta didik itu ada 3 proyek. Silakan diamati. Silakan dilihat, kemudian nanti kamu berserta rekan-rekan kelompoknya memilih yang mana yang akan dikerjakan. Bebas, bukan semuanya. Pilih salah satu atau di luar itu pun boleh. Nanti setelah kamu mencari informasi, baik di YouTube ataupun informasi di luar YouTube, ya mungkin di teman-teman sejawat, ya. Jadi ada 3 proyek. Ini yang pertama, itu sebagai salah satu acuan yang kamu kerjakan. Di sini ada Bapak sertakan linknya. Ada link di situ untuk kamu mengakses petunjuknya. Karena di situ akan lengkap petunjuk mengerjakannya. Apa-apa saja yang disiapkan. Nah, kita lihat dulu fokus di jadwal. Jadwal kegiatan. Coba kita cek di jadwal kegiatannya. Kita sepakati dulu. Hari ini kita sampai pada pertemuan membuat jadwal. Dan memilih model proyek yang akan diselesaikan. Ya. Perhatikan untuk di jadwal kegiatannya. Yang kolom 1, yang uraian kegiatan, ya jadwal kegiatannya. Perhatikan di lembar itu, jadwal kegiatan.
Di jadwal kegiatannya. Untuk poin 1, jadwal kegiatan. Di jadwal kegiatan ya. Kita lihat di jadwal kegiatan. Yang poin 1, hari ini kita sudah membuat kelompok. Berarti ditulis tanggal berapa hari ini? Tulis tanggal 18 Oktober. Di kolom yang ini. Nomor 1 berarti membentuk kelompok 5 sampai 6 orang per kelompok itu tanggal 18. Ditulis tanggal 18. Langsung diisi di situ. Tanggal 18. Sudah? Lalu yang kedua, menetapkan proyek yang akan dikerjakan, yaitu hari ini. Silakan, apakah mau memilih yang ada di situ, dari contoh yang 3 itu, atau mau memilih di luar itu, nanti setelah kamu mencari referensi yang lain, ya di YouTube. Tapi tanggalnya hari ini. Nanti kamu pulang bisa cari referensinya. Kira-kira yang mau dibuat yang mana? Mungkin ada yang lebih sederhana dari itu. Ya. Yang lebih sederhana dari itu. Lalu yang ketiga, ini kamu lakukan juga, yaitu mengumpulkan informasi melalui YouTube, membaca referensi, buku fisika kelas 12, dan sumber lainnya. Berarti hari ini sampai berapa? Sampai berapa lama? Yang ini betul-betul kita lakukan. Ya, proyeknya. Silakan didiskusikan. Ya. Ya, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut, boleh? Ya, untuk mengerjakannya. Ya. Lalu berikutnya, perhatikan, ada poin 4 itu. Poin 3 itu adalah monitoring. Ini monitoring peran Bapak, peran kita bersama-sama. Nanti kegiatan ini Bapak akan monitoring, ya kita sama-sama mengerjakannya supaya ini betul-betul dilaksanakan, ya. Supaya apa yang ingin kita capai betul-betul tercapai. Jadi proyek ini bisa kita selesaikan dan kita mendapat pengalaman apa yang sudah kita kerjakan. Ya, makanya ini betul-betul dilakukan supaya ini bisa kita selesaikan. Lalu yang kelima itu evaluasi nanti setelah selesai proyek, lalu kita akan melakukan evaluasi. Ada penilaian juga di situ. Poin 4. Ya. Dia ada penilaian. Poin keempat. Ya, itu terkait jadwal kegiatan. Kemudian ada pilihan proyek yang sudah disampaikan tadi. Dalam pilihan proyek ini, silakan diskusikan kapan, tanggalnya sampai kapan. Kita akan bisa memahami bagaimana prinsip kerja dari generator. Kita bisa membuat sendiri generator yang sederhana. Ya. Jadi kita bisa membuat generator. Walaupun tidak dalam bentuk skala yang besar, tetapi dalam skala kecil, bentuk generator bisa kita lakukan. Ya. Silakan, itu ada lembar jadwal itu dirancang per kelompoknya, dilanjutkan, kemudian catat semua pembiayaan yang dikeluarkan. Ya. Tuh. Jadi kita akan saling diskusi baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Ya, silakan. Bapak akan terus memantau perkembangannya agar proyek ini bisa diselesaikan. Ya. Oke, bisa dipahami? Bisa.
Oke. Baik, terima kasih siswa-siswi. Pada kesempatan pertemuan kita pada hari ini, kita akan menutup kegiatan pembelajaran kita. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya. Kalau tidak, silakan kita kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Sebelum kita pulang, Grace yang pimpin doa. Sebelum pulang dari beragama, mari kita berdoa untuk agama yang kepercayaan kita masing-masing, untuk yang beragama Kristen, izinkan saya berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, pada siang hari ini kami bersyukur Tuhan, kami telah menyelesaikan pelajaran kami. Sebentar lagi kami akan pulang, kiranya sertai kami masing-masing sampai di rumah kami dengan selamat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Berdiri. Ucapkan terima kasih. Terima kasih.